Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi bagian 3, yaitu nomor 21 sampai nomor 35. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Kelihatan kan? Ya, nomor 21 disajikan ilustrasi tentang seorang tokoh nasional. Jadi peserta didik dapat menganalisis peran tokoh tersebut dalam membangun semangat dan komitmen kebangsaan yang benar. Ya, nanti tokoh nasional itu kan banyak sekali kan? Contohnya siapa tokoh nasional? Pahlawan. Nah, jadi para pendiri-pendiri bangsa itu salah satunya kita ambil contoh adalah Sutomo. Ya, Sutomo ini seorang tokoh yang penuh dedikasi, berjuang demi bangsa dan negara dengan cara yang damai dan modern. Cara yang dipakai tidak lagi melalui perjuangan fisik. Perjuangan diubah menjadi sifatnya lokal, kedaerahan menjadi terorganisir. Kemudian di hari terbukti cukup ampuh bahwa dengan kesadaran dan rasa kebersamaan sebagai satu kebangsaan, pergerakan kebangsaan ini dapat berhasil. Ya. Kemudian kedua adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah Sutomo, seorang tokoh yang penuh dedikasi. Kemudian yang kedua, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi para tokoh-tokoh ini mempunyai semangat ya, rela berkorban jiwa dan raga, waktunya, hartanya, bahkan jiwanya. Kan banyak sekali kan, walaupun dia tidak perjuangan fisik, tapi para tokoh itu pernah diasingkan nggak? Pernah kan? Ya, Soekarno diasingkan. Nah sekarang nomor 22. Disajikan wacana, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan benar. Ya. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa ini banyak sekali, yaitu yang pertama, masa awal kemerdekaan. Ya, masa awal kemerdekaan itu banyaknya pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun tanggal 18 September 1948. Kemudian DI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, TII, untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, sebagai gerakan protes ke pemerintah. Kemudian masa Orde Lama, ya, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Ya. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan atau pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin saat itu adalah Presiden Soekarno. Kemudian beberapa penyimpangan, ya, beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Kitab MPR nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini 3 penyimpangan saat Orde Lama. Kemudian sekarang yang ketiga adalah masa Orde Baru. Upaya pemulihan terhadap terlibatannya ada rencana pembangunan 5 tahun
Ya. Jadi untuk pemulihan waktu Orde Lama, ini Orde Baru itu membuat namanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Kemudian adanya pemilu, kemudian pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Nah, itu yang sekarang suka ada namanya butir-butir Pancasila. Nah, kemudian pemerataan pembangunan. Jadi dulu ada namanya transmigrasi ya. Jadi pemerataan pembangunan itu bukan hanya di Indonesia, di Pulau Jawa, tapi orang-orang Pulau Jawa itu dipindahkan ya, transmigrasi ke luar Jawa. Ada yang ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Nah, biar pembangunannya merata. Kemudian upaya pemulihan yang dilakukan Soeharto mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, meski terus berupaya memulihkan kondisi negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ditemukan beberapa masalah dalam pemerintahan Soeharto. Pemerintahan tersebut seperti kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian membatasi hak berpendapat, kemudian adanya difungsi ABRI. Nah, partai ini juga disempitkan kan menjadi 3 partai. Partainya apa aja? Waktu zaman Soeharto ada 3 partai. Ya. Ya. Partainya apa aja? 3 partai. P3, kemudian Golkar dan PDI. Ya. Kemudian yang keempat, masa reformasi. Ya, waktu 32 tahun 1998 kan terjadi demo besar-besaran menurunkan Soeharto karena Soeharto terdapat KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga turunlah setelah itu menjadi masa reformasi sampai sekarang. Nah, setelah Soeharto mundur dari jabatannya, kemudian posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie dalam pemerintahannya. Kemudian Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain. Kalau waktu zaman Soeharto pendapat dibatasi, kemudian waktu zaman Habibie, waktu reformasi, berpendapat itu dibebaskan sampai sekarang. Kemudian hal tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum. Nah, sekarang nomor 23. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan nilai dasar Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang benar. Pembahasannya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai Pancasila bersifat tetap melekat pada kelangsungan hidup negara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai bersifat universal yang terdapat cita, tujuan, kemudian nilai baik dan benar. Kemudian yang ketiga, nilai yang berisi tentang kelima sila. Ya. Kemudian yang keempat, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, ini kemudian nomor 24. Disajikan kasus peserta didik dapat menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan yang tepat. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang yang pertama adalah bidang politik dan hukum. Ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik serta hukum ada pada lembaga-lembaga negara yang menjadi keperpanjangan tangan pemerintah. Dalam hal hak asasi manusia, demokrasi, dan penerapan hukum di Indonesia. Jadi Pancasila adalah standar yang harus jadi patokan dalam melaksanakannya. Semua demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, serta tidak berat sebelah dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada di undang-undang. Kemudian dalam bidang ekonomi, untuk menjalankan perekonomian negara, sistem yang digunakan diambil dari nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Kemudian bidang sosial budaya Indonesia, kesopanan, nilai-nilai kesopanan, kemudian musyawarah, gotong royong, dan nilai-nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Kemudian dalam bidang pertahanan keamanan, Pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Senada pasal 30 ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi harus ingat ya, nanti tentang bela negara biasanya keluar pasalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 25. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar. Jadi pokok pikiran pertama kalian ingat, pokok pikiran pertama itu tentang apa? Persatuan. Ya, persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga itu tentang ketuhanan, musyawarah ya. Ya, negara berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan, perwakilan, musyawarah. Kemudian yang keempat itu baru ketuhanan. Ya. Ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pokok pikirannya. Kemudian sekarang nomor 26. Disajikan wacana peserta didik dapat mengaitkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sila Pancasila yang tepat. Ya, sila-sila Pancasila tadi contohnya. Ya, pokok pikiran pertama itu menunjukkan pokok pikiran persatuan. Itu sila berapa kalau persatuan? Sila ketiga. Dia harus kalian ingat. Kemudian pokok pikiran kedua identik dengan keadilan sosial. Keadilan sosial sila berapa? Kelima. Ya. Yaitu contohnya adalah bersikap adil, menolong orang lain, bekerja keras, tidak pernah putus asa. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan pokok pikiran musyawarah. Musyawarah sila ke-4, ya. Contohnya apa? Nih, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama dan menghargai hasil keputusan. Kemudian yang kelima tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, identik dengan sila ya pertama. Sekarang nomor 28. Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengidentifikasi hakikat dan teori kedaulatan yang tepat. Nah, ini tentang kedaulatan. Nah, teori kedaulatan itu ada 5. Diingat ya, kedaulatan hukum, kedaulatan Tuhan pertama, yaitu berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Tokohnya adalah Agustinus, Thomas, Aquinas, Marsilius. Kemudian kedaulatan negara, berpendapat kekuasaan tertinggi di tangan negara. Kemudian tokohnya ini dibaca ya, Jean Bodin, Georgi apa nih? Kemudian kedaulatan raja, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan raja. Kemudian kedaulatan rakyat, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian kedaulatan hukum, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di tangan hukum. Nah, nomor 29 disajikan wacana peserta didik dapat menyimpulkan bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Nah, prinsip kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia ada sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara adalah negara hukum. Jadi ada ini prinsip-prinsipnya kalian ingat ya. Yang pertama adalah negara kesatuan, kemudian republik, berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian melaksanakan Undang-Undang Dasar. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian nomor 30. Disajikan wacana peserta didik dapat membedakan pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar. Nah, itu tentang tadi melaksanakan kedaulatan.
Yang pertama berdasarkan macam-macam kedaulatan di atas negara Indonesia menganut tadi kan udah Bapak sebutkan kan. Jadi kedaulatan rakyat, kemudian kedaulatan hukum. Ya. Nah, kedaulatan rakyat, kemudian kedaulatan hukum. Nomor 30. Kemudian nomor 31, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan makna dalam kebangsaan yang benar. Ya, persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kemudian kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, ini kalian ingat ya, makna persatuan itu apa? Nanti bisa aja soalnya makna persatuan atau kesatuan. Ya. Jadi perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu adalah makna dari A, kesatuan, B, persatuan, B, kebangsaan. Kemudian nomor 32, disajikan wacana peserta didik dapat menyimpulkan prinsip persatuan dalam kebangsaan, suku, agama, ras, antar golongan yang benar. Jadi yang pertama bahasanya adalah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, ras. Meskipun berbeda dan beragam, kita semua tetap satu kesatuan, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa dan lebih tepatnya terdapat 1.340 suku. Nah, ini waktu tahun 2010 ya. Itu sensus oleh BPS. Kemudian ras di Indonesia itu ada Papua, Melenia, Bedoit, Melayu tua, kemudian Proto Melayu, Melayu muda, dan Diotro Melayu. Kemudian ada Arab, Jepang, Cina, Pakistan, India, dan Korea. Itu banyak sekali ya rasnya. Kemudian agama yang diakui Indonesia ada berapa? 7. Ya, 6. Ingat ya, apa aja? Ya, terus Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6. Ingat. Kemudian nomor 33, disajikan kasus peserta didik dapat menentukan penyebab munculnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain timbulnya pertentangan antar kelompok, antar suku, dan sebagainya. Kemudian budaya, yaitu kecemburuan sosial budaya. Kemudian sentimen kedaerahan. Kemudian nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Kemudian faktor penyebab masalah keberagaman yaitu faktor kebijakan, pengaturan keberagaman, arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Nah, ini perhatikan contoh kasus ya. Konflik antar suku yang ada di Kalimantan Tengah ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari 2001 ya, bukan 2021, 2001, dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik antar suku ini sangat dikenal di seluruh Indonesia. Konflik ini terjadi di kota Sampit yang pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan Tengah. Nih, konflik antara suku Madura dan suku Dayak. Akibat konflik yang terjadi di Sampit, sekitar 500 masyarakat meninggal dunia dengan lebih dari 100.000 suku Madura kehilangan tempat tinggal, usaha, dan beberapa hewan ternak mereka. Nah, ini ada sumbernya. Nah, ini kasus Sampit ya. Jadi kalau kalian tahu nanti kasus Sampit itu apa. Nah, nanti bagaimana penyelesaiannya ya. Permasalahan ini nanti penyelesaiannya apa dan sebagainya. Nah, kalian harus pahami. Kemudian nomor 34, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara yang benar. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara. Kemudian tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda. Kemudian mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati berbagai keberagaman di masyarakat.
Kemudian menghormati dan menghargai budaya daerah lain, ya. Jadi walaupun kita beda budaya, tapi kita harus menghormati dan menghargai. Ya, tidak boleh mengolok-olok, merasa paling benar dan sebagainya. Kemudian menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya Indonesia. Jadi kita beraneka ragam budaya justru menjadikan aset bangsa kita, ya. Makanya kemarin ada kampung warna-warni, ya kan? Nah, itu menjadi aset bagi kita, jadi budaya kita, menjadi wisata, akhirnya menjadi income bagi penduduknya. Itu nomor 34. Ini sekarang nomor 35, disajikan pernyataan peserta didik dapat menunjukkan peran masyarakat dalam menjaga keberagaman dengan tepat. Nah, yang pertama ini jadi catatan ya. Jadi dalam kehidupan toleransi dan organisasi dalam sosial budaya, masyarakat dan beberapa daerah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas umum secara baik dan benar dengan memperhatikan pemanfaatan bagi kepentingan umum. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Namun hubungan antara makhluk harus tetap dibina. Kemudian gotong royong atau kerja bakti dalam setiap kegiatan RT, RW, PKK, perayaan Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat secara adil dan merata serta terkoordinasi. Kemudian yang kelima, menyelesaikan konflik dengan tenang, musyawarah, akomodasi, baik itu melalui meditasi, kompromi dan adjudikasi, ya. Nah, ini contoh cara-cara dalam toleransi, ya, kehidupan sosial budaya masyarakat. Ini ada 5, ya, kalian nanti ingat, nanti soalnya akan beragam.